Oke, assalamualaikum rekan. Kembali lagi bersama kami di podcast Arus Bawah. Ya di mata lain tak bukan dari asal Nanggro Bersikupai. Oke, mungkin karena ini konten perdana, kita perkenalkan dulu nih. Saya sendiri hostnya Rehan Bace dari komunitas Stand Up Indo, Abdia dan Banda Aceh. Dan podcast kami kali ini mungkin sedikit akan membahas tentang problematika kehidupan sosial dan politik di seputaran Aceh atau Abdia terkhususnya. Jadi untuk perdana kami langsung mengangkat tema yang cukup enak lah untuk dibicarakan. Mungkin temanya itu bisa kita spill sedikit, peran pemimpin modern untuk membangun desa yang hampir tertinggal. Jadi tak lain tak bukan kami langsung undang narasumber kami, yaitu salah satu kecil yang cukup sensasional dan pernah juga memecahkan rekor pada pemilihan kecil 2022 kemarin. Ya, kita sambut dengan semangat yaitu Bang Osayur Rahman kecil dari Desa Sukadamai. Ya, oke Bang, mungkin nih basic-basic dulu biar kayak podcast pada umumnya ya kan. Yang pertama nih kami pengen tahu dulu nih, kami pengen kulik dulu nih. Siapakah sosok Osayur Rahman nih? Kenapa dengan usia yang cukup muda, dengan yang kami dengar kabar-kabar angin juga pendidikannya cukup bagus, tapi kenapa mau maju memimpin desa yang bisa kita kategorikan hampir tertinggal lah? Nah, mungkin pertanyaan simpelnya dulu nih, basicnya dulu nih. Jelaskan sedikit biografinya ya kan. Yang pertama terima kasih nih buat kawan-kawan, terutama untuk tim Arus Bawah ya yang sudah ngundang kita dan ngundang saya, dan luar biasa. Saya pikir kemudian siapa sosok saya Rahman ya, hanya anak muda biasa. Tidak lebih luar biasa. Kenapa mau jadi kecil? Saya ingat kata-katanya Sultan Syaril. Hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak layak untuk dimenangkan. Waduh, berat mantap nih. sekali, berat rasanya ya. Jadi kemarin sebenarnya untuk mimpi jadi kecil itu nggak semua anak muda punya. Tapi untuk mimpi jadi pemimpin hampir semua orang punya. Betul. Cuma yang dipimpin apa dan lininya apa itu yang nggak digariskan mungkin. Dan kebetulan punya kesempatan untuk jadi kecil, dan awalnya tahun 2020 itu pertama jadi PJ kecil. Oh, ada sempat jadi PJ Iya, dulu. tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, 2022 ikut kontestan dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk menang lagi. Oh yes, memang. Kurang lebih seperti itu kemarin kenapa bisa jadi kecil kenapa di Sukadamai, karena kebetulan saya kelahiran Sukadamai. Oh, Saya putra daerah asli. putra daerah asli. Ya. Dan juga saya juga salah satu pemuda yang bergerak terus di bidang aktivitas sosial, baik di desa, mungkin di sebelum-sebelumnya dari sekolah sampai kuliah pun masih seperti itu. Oh, berarti di dalam berorganisasi lumayan aktif lah. Alhamdulillah lumayan. Iya, dari Tapi situlah percikan-percikan api untuk jadi pemimpin tuh terasa iya. lah kan. Karena gini Bang, karena kan seperti yang kita tahu, ini khususnya masyarakat Abdia nih mungkin yang lebih tahu lah kan. Kan letak geografis desa Sukadamai tersebut kan bisa kita kategorikan di kaki Gunung Selawah, di arah kita lah ini kan, berbatasannya langsung pasti Selawah itu. Loser. 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 Ya, ralat sedikit ya kan. Maklum udah lama nggak pulang kampung ya. Ya loser. Jadi kan persisnya itu kan di kaki Gunung Loser. Iya. Jadi bisa kita kategorikan, kita kan tidak munafik dan tidak menutup fakta juga. Pasti banyak dari segi-segi baik itu pembangunan, pendidikan atau kesetaraan sosial masih cukup kurang saya rasa. Karena kan ini bukan menafikan fakta, bisa kategorikan desa yang cukup dalam lah dari ibu kota Abdia terkhususnya gitu. Oh iya, kalau desa Sukadamai itu satu-satunya desa ujung. Saya bisa bilang satu-satunya desa ujung karena terpulau dia, terpulau perbatasan antara Mangging sama Lembah Sabil. Nah, kalau secara peta juga sebenarnya kalau dalam petanya itu berbatasan langsung dengan Loser antara. Makanya kita Sukadamai juga kemarin sempat kerjasama dengan TNGL, Taman Nasional Gunung Loser, karena memang desa berbatasan dengan Loser. Nah,
Kalau saya berpikir seperti ini, semakin ke dalam desa semakin tertinggal, maka semakin besar potensi untuk bisa digarap. Nah, kemudian eh, kalau yang tadi dibilang hampir tertinggal itu betul. Kita juga masih terhitung kemarin di tahun 2020 itu desa kita tuh masih terhitung desa tertinggal. Nah, dalam sekarang kita coba menaikkan, bahkan saya punya target dalam 2 tahun 3 tahun lagi akan menjadi desa mandiri. Jadi tentunya kerjasama dengan masyarakat dan tokoh pemuda, tokoh adat yang ada di desa Sukadamai. Nah, kendala ada, kenapa enggak? Kalau memimpin di satu desa satu desa dengan umur yang cukup muda seperti ini, Iya. sangat berat kendalanya. Kalau dibilang, kalau bahasa Acehnya, anemit itu begaba. Iya, betul. Jadi sekarang, tapi kita buktikan kemarin dari kita PJ sampai sekarang, walaupun belum banyak perubahan yang bisa kita buat, saya menargetkan yang pertama peningkatan SDM dulu, sumber daya manusianya. Karena Sukadamai itu merupakan berlian yang ada di Lembah Sabil yang banyak sekali potensinya bisa kita olah, tapi kita nggak memadai dengan banyaknya sumber daya manusia yang tinggi gitu. Sumber daya manusia kita bukan kita bilang rendah, tapi belum memadai untuk mengolah potensi-potensi yang ada di Sukadamai. Nah, kemudian berat tantangannya karena Sukadamai itu kan hampir 100% merupakan wilayah konflik. Oh iya. Itu konflik. tidak terlepas juga itu, Ya, jadi bisa dibilang sangat sulit seorang anak kecil atau anak muda itu bisa menguasai watak-watak bukan saya bilang korban konflik, bahkan pelaku konflik di situ. Sangat banyak gitu. Jadi kita perlu berbaur, perlu sedikit meneliti, perlu sedikit mapping profil sehingga kita bisa masuk kepada seluruh masyarakat apa program yang bisa kita lakukan untuk membangun desa. Ya. Karena kan seperti yang kita tahu juga nih Bang kan, aku pun kan sebagai warga Abdia juga terkhususnya pernah juga mengetahui ada beberapa hasil alam dari Payaite itu. Ini Payaite ya guys, kalau di orang sini sebut. Sukadamai itu mungkin banyak yang nggak tahu nih. Iya. Bahasa kecil atau bahasa Jamai itu Payaite. Oh, Payaite. Nah, cuma pada tahun 18 atau 19 sekian kemarin diubah namanya jadi Sukadamai dalam akta pemerintahan. Kalau nama Payaite itu sebenarnya lebih dikenal di wilayah Mangging. Nah, cuma agak kesel sih karena kalau kita ke Belang Pidi dan kemanapun sana bukan Payaite dibilang tadi Payaite. Tapi ini kesempatan saya mau jelaskan sebenarnya namanya itu Payaite. Dan saya coba mengembalikan kembali roh-roh Payaite itu karena di sana itu banyak dulu bebek atau kalau bahasa Acehnya itu banyak di sana ara atau kalau bahasa Indonesia belibis kalau banyak ditemukan karena di sana dulu banyak rawa, banyak sungai. Betul. Nah, jadi makanya orang sebut dengan Payaite. Betul. Ini kan Bang kan kembali ke topik yang mau saya tanya tadi Bang, karena ada beberapa faktor yang mungkin sedikit ataupun banyaklah hal-hal yang unik dari Sukadamai atau Payaite ini Bang. Contohnya dari segi hasil alam dulu nih Bang. Kita nggak bisa memunafikan ketika ada sesuatu musim, baik itu musim buah ataupun musim panen, hampir buah-buahan yang tersebar di seputaran Abdia bahkan diekspor ke Medan itu kalau tidak salah asalnya dari Payaite itu Bang. Jadi pertanyaannya begini nih Bang, kenapa hasil alam tersebut tidak kita coba kelola dan buat pasar dan marketnya sendiri Bang? Iya, itu tadi saya sampaikan. Balik lagi, kalau potensi Sukadamai itu tidak terhitung. Kita bahkan bisa mengeluarkan lebih 5 ton jengkol itu dalam 1 hari. Insya Allah nih dalam 1 tahun 2 tahun ke depan itu target kita dalam 1 hari kita akan mengeluarkan 5 ton jengkol. Sekarang juga ada hasil alam yang sudah mulai dikembangkan itu ada kopi di sana. Kemudian juga ada nilam, padi, jengkol, palawija mungkin sedikit berkurang sekarang sama cengkeh karena ada pengaruh alam mungkin. Kemudian yang kalau durian nggak usah disebutkan ya. Itu kalau durian yang itu yang paling mencirikan Payaite itu memang durian ya Bang. Iya, durian Payaite atau durian Sukadamai itu lumayan berlimpah. Nah, tapi kenapa nggak dikelolakan secara masif sendiri atau buat marketnya sendiri? Kemarin saya coba mungkin ini bisa diluruskan nanti, tapi yang saya mau bilang
monopoli di Sumatera itu luar biasa, Medan itu luar biasa. Iya. Kita jarang bisa mengelola market kita sendiri. Maka monopoli harga itu akan dimainkan di sana nanti di Medan. Karena kita cuma bisa mengirim bahan baku ke sana. Nah, jadi kalau kita dari Aceh ini, saya pikir kita cuma bisa mengirim bahan baku. Kita besar harapan pasar kita tuh nggak cuma Medan sebenarnya, bisa Jakarta atau mungkin luar negeri. Cuma kita belum ada pelabuhan yang memadai untuk bisa mengekspor barang kita. Kemudian SDM dan sumber daya manusia, keuangan juga pastinya, sehingga yang membuat kenapa bahan baku ataupun hasil dari bumi Sukadame itu belum bisa kita olah sendiri. Saya jadi kecil itu sejak tahun 2020, saya butuh waktu panjang nih untuk merencanakan bagaimana pembangunan SDM. Nah, salah satunya yang sedang bergerak sekarang, saya lagi buat sekolah perempuan di Sukadamai. Sudah berjalan kurang lebih 11 kali pertemuan bekerjasama dengan Akademi Paradikta Indonesia atau API atau PEKA, penggerak wanita Indonesia. Sekarang lagi ngajar nih. Kalau mau lihat-lihat kawan-kawan boleh, itu ada jadwal sekolahnya itu Senin sama Rabu. Setiap Senin sama Rabu saya fokuskan, yang saya sekolahkan ibu-ibu dulu. Itu untuk peningkatan SDM. Nah, insya Allah tahun depan kita akan bergerak di pemudanya. Kita sekolahkan dulu. Mantap. Kita akan sekolahkan pemudanya, kita sekolahkan ibu-ibunya. Kenapa ibu-ibu sama pemuda? Pertanyaannya. Karena pendidikan terdekat anak-anak itu adalah pada ibunya. Pada ibunya, betul. Bukan ayahnya. Kenapa pemuda? Karena yang menjaga desa dan juga yang membuat desa itu bisa maju dan hancur itu pemuda. Istilahnya kong di kampung gara-gara anak muda. Reloh di kampung pun gara-gara anak muda aja. Itu dia. Lagi yang muda Balia memang. Iya. Tapi Bang kan, masalah Abang bilang sekolah nih, karena Abang udah singgung, kita mau singgung sedikit. Ini sekolah perempuan nih, ini pertama nih di Abdia, atau memang udah ada desa-desa lain yang mencetuskan? Kalau di Abdia sebenarnya sudah ada desa Kuta Bahagia dan sebagainya. Cuma saya buat dengan cara yang berbeda. Dan untuk Lembah Sabil, Mangging itu baru Sukadamai. Mangging Raya ini baru Sukadamai pertama perdananya. Kalau Abdia itu sudah ada. Dan tahun ini berjalan ada 4 desa di seluruh Abdia yang berjalan, tapi kebetulan Sukadamai sangat excited jalannya, karena saya mendukung penuh. Karena memang ide dari saya minta kerjasama, bukan ide dari masyarakat sebenarnya. Cuma karena saya menganggap itu kebutuhan. Sebelum sumber daya alamnya kita olah dulu SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, saya punya harapan nih, karena saya salah satu pemimpin muda di Sukadamai. Besar harapan sebelum habis masa jabatan saya, anak muda bisa disekolahkan. Iya, betul. Dan ada penerus-penerus selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Dan sejauh Abang jelaskan tadi, aku nih udah bisa tarik sedikit pemahaman nih. Abang terus memberi gebrakan baru. Bahkan aku yakin beberapa kecil sebelum Abang pasti tidak pernah terfikirkan sistem yang kayak Abang buat. Dan ini mungkin bentuk salah satu hasil dari pergerakan atau sistem pembelajaran Abang di kampus atau di organisasi, Bang? Ya, kebetulan dulu bahkan dari sekolah. Nah, sekolah kita, sekolah SMA 2 Abdia, kalau dulu SMA 1 Mangging ya. Nah, lulusan tahun 2010. Kemarin kalau aktivitas banyak, kebetulan memang banyak ekstrakurikuler yang saya ikuti. Mulai dari saya juga MSen 2, lulus dari MSen. Lalu SM 1 Mangging ya namanya. Kemudian kalau SD saya kebetulan dari SD 1 Mangging juga yang ada di Desa Merandi ya. Dulu sekolah SD 1 Mangging, MSen 1 Mangging, sama SMA 1 Mangging dulu namanya. Berarti kalau dari segi startup pendidikan ini Abang ambil sekolah-sekolah legend semua nih. Karena seperti yang kita tahu nih, SMA Mangging kan salah satu SMA tertua juga di Abdia ya kan. Betul. SD Merandi pun salah satu SD tertua juga. Dan MSen pun bisa kategorikan, setahu saya pun MSen pertama yang ada di Mangging Raya kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi juga MSen. Kemudian dari SD pun kebetulan suka dengan dunia pimpinan. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh hampir beberapa kali jadi ketua kelas gitu. Memang udah nampak suka nih. Gitu. Kemudian memang suka dengan gaya-gaya kalau di hari upacara 17 Agustus atau hari upacara Senin misalnya apel sebagainya, itu lebih suka jadi pemimpin upacara, kalau enggak pengibar bendera atau apa, pembawa Pancasila gitu, terjun ke situ. Kemudian waktu MSen kebetulan aktif di dunia pramuka,
pernah menjadi perdana pramuka di MSN Mangging, pernah terlibat juga dengan OSIM, Oh iya, iya. organisasi siswa intra sekolah madrasah ya. Iya betul, betul. Kemudian waktu SMA juga sebagai ketua OSIS, pernah menjadi 2 kali menjadi di kelas 2 pernah menjadi ketua OSIS, ketua 1 OSIS, di kelas 3 juga pernah menjabat sebagai anggota OSIS sebagai ketua 1 juga. Kemudian kebetulan diberi kemudahan untuk melanjutkan kuliah di Banda Aceh kemarin Di itu kampus Ubudiah. Ubudiah. Nah, Oh iya, iya. Fakultas Kesehatan, prodi Kesehatan Masyarakat. Oh, tapi ini bentar nih Bang, ini satu hal yang unik nih. Iya, iya, iya. Jadi kan Abang dari SD ini udah nampak nih jiwa-jiwa kepemimpinannya. Mulai dari hobi dan kesukaan Abang memang selalu ingin jadi orang yang memproklamasikan sesuatu hal. Contoh nih, Abang pernah jadi ketua kelas, habis itu dilanjut jadi ketua OSIS, habis itu pernah jadi anggota pramuka. Ini kan rata-rata kalau bahasa sekarang ini kan orang-orang di depan semua nih, bukan tipikal orang balik layar. Tapi kenapa pas kuliah Abang nih, maaf kata kan langsung melenceng nih, ambilnya kesehatan masyarakat nih. Iya. Kemarin saya pikir FKM itu Fakultas Kesehatan Masyarakat itu, saya nggak suka kesehatan sebenarnya. Iya. Saya pikir kesehatan masyarakat itu nggak berhubungan dengan kesehatan, nggak kerja rumah sakit lah saya pikir. Jadi rupanya pakai baju putih juga, macam anak bidan jadinya Ya, kan. koas juga ya. Koas juga jadi kan. Praktek di rumah sakit juga. Padahal saya nggak terlalu suka dengan dunia itu. Nah, yang anehnya lagi ini saya ceritakan. Sampai hari ini saya belum pernah pakai ijazah itu untuk bekerja. Nah, jadi belum pernah melamar ke rumah sakit, belum pernah melamar juga ke beberapa instansi kesehatan, dan belum pernah ikut CPNS. Dari segi pendidikan nih Bang, karena kan sesuatu hal yang cukup unik tadi Abang bilang Abang pernah masuk FKM gara-gara tadi Abang bilang padahal Abang nggak suka nih kesehatan, bukan nggak suka tapi bukan dunianya lah di situ. Bahkan Abang menjelaskan Abang pun belum pernah menggunakan ijazah Abang untuk ditempuh jalur kesehatan lah kita bilang. Berarti ini murni atas kemampuan lah dari Abang jadi kecil, dari ini memang atas kemampuan Abang ataupun kebisaan Abang menjadi pemimpin lah. Yang ingin saya tanyakan nih Bang, mulai oke lah dari kecil itu memang jadi kesukaan, tapi mulai terbentuk dan dipupuk menjadi sebuah tekad yang cukup matang untuk menjadi pemimpin tuh semenjak apa Bang? Oke lah kita bilang semenjak kuliah. Apa faktornya? Gitu. Oh iya, kebetulan saya lahir dari keluarga yang ayah dan ibu juga leader di berbagai tempat. Tahun 1989 kalau nggak salah saya, ayah saya itu pernah bertugas di Trumon. Oh, Aceh Selatan. Aceh Selatan, diangkat sebagai guru di sana di Aceh Selatan. Nah, pada tahun itu Aceh Selatan itu wah luar biasa, masih rawa-rawa sekali. Dan kehidupan masyarakat situ pun ansosial. Iya betul. Ngerti nggak? Mungkin mohon maaf nih, saya bukan merendahkan suku gitu, tapi saya bilang masih, karena memang pada saya itu masih tertinggal. Iya betul. Bukan berarti tempat kita nggak tertinggal juga, tapi sana jauh tertinggal, dan penyelesaian masalahnya pun wah masih main-main parang atau. Iya betul kan itu zaman. Iya, pada saat saya lahir 1992. Oh, era itulah kita bilang kan. 2-3 tahun pada saat itu, dan besar di sini dan sering diajak ke sana. Saya lihat ayah dan ibu itu coba membenahi tempat itu. Kemudian ibu belajar menjahit, ayah jadi guru. Beliau menunjukin nih leadernya gimana memimpin masyarakat di sana untuk bisa lebih bersosial, lebih tahu beberapa aturan-aturan gitu. Bukan saya bilang mereka nggak tahu, mungkin sebagian besarnya nggak tahu. Karena pada saat itu memang daerah itu masih jauh, sangat tertinggal. Kemudian kalau sekarang lebih maju mereka pada kita, saya pikir. Kemudian pulang ke sini pun ayah jadi sekdes. Pernah menjabat sekdes lebih kurang 20 tahun, hampir 20 tahun lah. Menjadi sekdes di Sukadamai, sekretaris desa. Pada saat saya sudah sekolah, ketika ada permasalahan desa, mungkin itulah garisnya. Beliau selalu ngirim saya untuk menyelesaikan ada konflik, pertengkaran, perceraian dan sebagainya. Selalu pertama ngajak, lihat gimana ayah menyelesaikan persoalan. Yang kedua, disuruh duluan, kamu datang 10 menit sebelum ayah datang. Dia mau lihat gimana saya menyelesaikan. Dan ayah saya juga ataupun orang tua saya memang mengarahkan ke sana, karena dilihat leader, olahraga ikut semua. Olahraga jadi bola, voli, bulu tangkis,
semua ikut. Silat dilihat, Silat main juga bang? iya sempat juga. Kemudian pernah ikut tarung derajat juga kan, nah, waktu kuliah. Maka diarahkan ke sana. Jadi selalu nanya nih di kampus ada kegiatan apa aja. Oh ada ini, oh ikut aja, bagus itu, ikut aja. Jadi seperti itu. Makanya kemarin di kampus sempat menjabat juga sebagai ketua BEM. Oh, pernah jadi ketua BEM juga Iya, di menjadi Ubudiah di berarti? Ubudiah. Fakultas Kesehatannya juga presiden mahasiswa kan. Kemudian pernah membuat beberapa organisasi juga, dan pernah jadi Korda Aceh, koordinator daerah Aceh untuk ISMKMI, yaitu Ikatan Senat Kesehatan Masyarakat Indonesia. Wih, dari awalnya memang nggak jiwanya masyarakat tapi bisa jadi ketua Itu ya. dia, pernah jadi ketua juga. Ya itu tadi saya bilang, saya pikir saya di FKM itu nggak ada hubungannya sama rumah sakit, nggak ada apa, ada hubungan. Tapi bedanya sedikit, FKM itu apa namanya, bagian penyuluhannya, bagian lapangannya, atau bahkan dalam undang-undang itu sebenarnya juga sebagai ketua, bisa jadi kepala puskesmas sebagainya. Leadernya juga sebenarnya di FKM setelah saya dalami. Nah sebenarnya kenapa saya bisa ke FKM ini, saya ceritakan sedikit. Iya. Saya sukanya ke arsitek sebenarnya, arsitek, hukum, sosial. Pas ngikut kuliah di Unsia, saya sempat lulus di agrobisnis, fakultas pertanian, agroteknologi, agroteknologi, fakultas pertanian. Dan saya nolak. Saya pikir karena gara-gara kawan-kawan juga nih, karena lemah pada saat itu, bilang masa kita di sana petani, di sini petani juga. Nggak tahu pada itu berkelas loh. Iya. Jadi nggak, saya tolak, dia ikut di Ubudiah. Dan di Ubudiah itu saya ambil jurusan pertamanya itu FKM, keduanya arsitek, ketiganya baru teknik informatika. Saya pikir lulusnya kedua atau ketiga karena kemampuan otak saya sampai situ pada saat itu. Lulus yang pertama FKM. Jadilah ikuti jalurnya, dan alhamdulillah kampus itu pada saat itu belum terlalu besar juga, belum jadi universitas pada saat itu, masih sekolah tinggi ilmu, jadi STIKES sama STIMIK gitu. Sampai jadi universitas kami lulus. Disitulah saya mulai bagaimana membangun BEM-nya, bagaimana membangun organisasi-organisasi lainnya, seperti saya juga salah satu pendiri, kalau pergi di sana tuh ada namanya UKM Ekspresi. Itu khusus untuk seni, band dan sebagainya, itu juga saya yang mendirikan. Dan saya rasa itu masih ada sampai sekarang kan? Sampai sekarang, masih sekarang. Dan itu UKM Ekspresi itu udah tampil di mana-mana. Baru-baru ini saya lihat tampil di Korea mereka. Iya betul. Saya kemarin juga sempat tampil di Malaysia. Karena kenapa saya tahu bang kan saya mantan mahasiswa UIN. Dan kebetulan juga di Fakultas Syariah dan Hukum. Ada beberapa event yang kami buat kemarin di UIN, khususnya Syariah dan Hukum. Itu perwakilan dari Ubudiah itu yang tadi itu apa namanya, ala UKM Ekspresi. UKM Ekspresi itu ada beberapa kali lah yang diisikan. Iya. Jadi bang kan ini oke nih, dari segi organisasi di kampus udah lumayan lah. Sekarang aku mau tanya sedikit lagi nih bang. Setelah abang selesai dari kampus, ada nggak organisasi yang non dari pendidikan nih yang abang geluti, yang memang abang jadi sesuatu sosok di sana, ada nggak? Oh iya, kebetulan saya sekarang masih aktif sebagai ketua Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Barat Daya. PP Pemuda Pancasila, juga tergabung di beberapa organisasi lain, ada Gema Abdiah, dan juga jadi beberapa pembina di seperti OPI, Organisasi Pelajar Islam Indonesia. Kemudian ada Kaswaja, kemudian saya sampai lupa ada berapa, banyak, lumayan lah. Berarti memang kalau di dunia organisasi kayaknya bukan masalah kalubah, nyawadanya bukan kalubah. Memang kayak tengah-tengah dalam PP mata organisasi ya juga kan. Memang suka seperti itu, karena saya tipe orang yang malas belajar sebenarnya. Maka lari ke organisasi. Dulu waktu kuliah pun saya saking banyak organisasinya itu pernah keliling Pulau Jawa dengan sepeda motor untuk ke kampus-kampus. Bukan saya bilang di Aceh nggak cukup ilmu, mungkin nggak ketemu. Saya sampai belajar ke UI, belajar belajar organisasinya. Jumpa guru-guru sana di IPB Bogor, di USU, di Unan Padang, jumpa kawan-kawan di sana, belajar bagaimana sih berorganisasi. Saking estetiknya dengan organisasi pada saat itu. Karena yang pertama malas belajar sih sebenarnya. Makanya saya lebih suka ke dunia organisasi. Saya lebih sering berbicara, verbar itu
lebih suka berbicara daripada saya harus menulis seperti itu. Dan betul lah, itu pun yang menginspirasi saya kenapa saya masuk Fakultas Syariah dan Hukum, karena saya tahu Bang, kemampuan matematika saya kayak menghitung saya kurang, pemahaman rumus saya sangat kurang Bang, apalagi di bagian menulis. Bahkan sampai sekarang saya kalau orang bilang tulisan profesor, saya menggunakan tulisan profesor sebelum masuk kuliah. Di SMA pun udah tulisan profesor, memang bukan karena pintar, karena malas menulis. Makanya saya ambil itu Tulisan cakar ayam. ya. Makanya kan saya masuk hukum karena mengingat ya mungkin ini nggak banyak kali lah pemahaman rumus, mungkin lebih ke speaking lah. Tapi ini bentar Bang, saya rasa kalau untuk organisasi mungkin itu kalau aku tanya pun abang pun udah lupa saking banyaknya organisasi. Ini yang paling penting nih Bang. Abang kan sebagai kecil nih sekarang. Sebagai kecil di Kabupaten Aceh Barat Daya nih. Dan kita semua tahu sebentar lagi kan pesta politik tingkat daerah tuh bakalan meledak lah kita bilang. Istilahnya uap-uap pilkada tuh lah udah mulai terasa sama kita sekarang kan. Nah, ini saya mau tanyakan nih, bagaimana pandangan pemimpin yang cocok untuk memimpin Kabupaten Aceh Barat Daya? Karena kan aku yakin nih Bang, kan abang udah dikecil nih, tentu abang tahu nih bagaimana kultur Abdiya dan sistem pemikiran masyarakat Abdiya, walaupun nggak secara umum, tetapi beberapa bagiannya pastilah abang bisa pahami. Jadi bagaimana tuh pandangan pemimpin yang kayaknya ini yang boleh nih kita pilih kayak gitu, sebagai ya pemimpin modern di desa yang hampir tertinggal nih lah. Berat nih. Dia harus minum dulu saya jawabnya. Minum Pak. Aku minum kok. Masuknya ke dunia politik nih ya. Tapi nggak apa karena saya nggak pakai baju dinas. Ya logo lah kita bahasnya gitu ya. Betul. Jadi saya jadi kecil ketika saya memimpin. Sebenarnya ketika masuk ke dunia pemerintahan itu sangat beda. Pemimpin itu nggak dilihat dari cara dia berbuat apa kalau sekarang. Lebih ke bagaimana orang menilai kita. Bagaimana body touch kita, sentuhan kita, bagaimana itu sampai ke situ dinilai sebenarnya. Walaupun kita buat bangun ini bangun itu sekian banyak, kalau kita nggak punya body touch, nggak punya adab kepemimpinan, nggak punya maksudnya sentuhan langsung ke masyarakat, tetap nol juga. Saya pikir. Jadi kalau saya melihat bagaimana dengan pemimpin Abdiya ke depan, saya berharap pemimpin yang modernisasi, inovatif, dan juga punya semangat baru. Saya mungkin kan di Abdiya ini lagi panas nih, ini pembahasan sangat panas nih. Saya berharap pemimpin di Abdiya ke depan ini punya progres besar. 5 tahun itu Abdiya jadi apa? 5 tahun. Karena kita kan termasuk kabupaten yang muda ini. Setelah lahir tahun 2002 dulu, 2002 2003. Sangat mudah untuk bisa membangun. Tapi hari ini kan kita lahir bareng Nagan, tapi Nagan sudah jauh. Bahkan hari ini survei hari ini Nagan itu di urutan pertama pertumbuhan ekonomi terbaik di Aceh, Nagan Raya. Abdiya jauh, bahkan nggak masuk dalam 10 besar. Kita berharap itu. Saya berharap sekali pemimpin ke depan ini yang bisa memikirkan ekonomi, pendidikan, kemudian udah pasti keagamaan itu pasti ya. Jadi ekonomi pendidikan ini luar biasa. Saya mau bilang nih mungkin saya tanya nih kepada hostnya pada Rehan. Betul. Darussalam kalau nggak ada mahasiswa itu jadi apa? Betul. Ini saya jelaskan karena saya yang memang ekosistemnya 7 tahun saya di Darussalam ya. Bisa saya kategorikan Darussalam kalau tidak ada mahasiswa, maaf kita bilang hampir-hampir kayak lam tebal. Karena memang betul Bang, efek dari mahasiswa dan keramaiannya mahasiswa di sana Bang, dan efek kampus paling krusial itu Bang, yang membuat Darussalam itu cukup diperhitungkan kalau di Banda Aceh Bang. Karena dari segi kesejahteraannya dulu, kita boleh harga barang lah kita bilang Bang, kita boleh cari makanan di seluruh Banda Aceh yang harganya sama kayak Darussalam. Saya rasa tidak ada. Ya itu dia. Di era semua makanan 15.000, cuman Darussalam yang mencetuskan nasi 7.000. Kau terdengar loh. Jadi kan dari situ kita bisa tahu Bang, dia berani pasang harga setengah pasti dengan feedback yang cukup. Berarti kan kesejahteraan di situ ada Bang. Tingkat ekonomi yang bagus tuh ada di situ Bang. Dia buat nasi 7.000 kok bisa kaya juga dia jualan, bisa sejahtera juga. Daya beli tinggi. Daya beli pun juga tinggi, dan mahasiswa di sana pun punya banyak lapangan kerja. Nah itu tadi balik lagi.
Maka ciri-ciri pemimpin saya itu yang pertama dia peduli pendidikan. Iya betul. Otomatis pendidikan dia udah bagus dong. Iya. Dia udah punya strata yang bagus untuk pendidikan. Yang kedua, secara keagamaan dia unggul. Iya betul. Secara anak muda unggul. Kenapa saya bilang secara anak muda? Mohon maaf nih, ini Pak Prabowo menang. Iya. Saya nggak bilang ini itu, tapi yang saya bilang pemilih milenial ini sangat tinggi sekarang. Betul. Itu mencapai berapa persen? Hampir setengah pemilih milenial. Iya betul. Jadi yang mau saya bilang, bagaimana dia menyentuh pemilih milenial. Kemudian membangun kabupaten sekarang nggak cukup dengan kita nyangkul balik tanah nanam, nggak cukup begitu. Iya, betul. Banyak, kita harus punya media. Ini luar biasa kayak Arus Bawah yang lakukan sekarang. Iya. Bagaimana mempromosikan wilayah. Kemudian sampai hari ini Aceh itu defisit anggaran. Abdia juga defisit anggaran. Ya kan? Abdia itu sangat defisit anggaran sekarang. Saya harus bilang di sini, bahkan gaji kami sempat tertahan kemarin, nggak terbayar berapa bulan kemarin. Oh, beberapa di tahun ini, Bang? Iya, tahun ini. Saya harus bilang di sini karena ini menjadi rahasia umum. Iya. Ya, jadi Betul. karena kedefisitan anggaran, karena ada beberapa hal yang membuat sehingga perputaran ekonomi Abdia itu tersendat. Kemudian pemimpin yang peduli pelosok. Iya. Dia masuk ke semua pelosok, dia berbicara dengan semua orang, itu yang saya inginkan. Modernisasi. Dan yang terakhir punya link langsung ke pusat. Oh. Kenapa? Untuk membangun Abdia ini yang saya bilang tadi, karena defisit anggaran Aceh dan defisit anggaran kabupaten, kita nggak bisa membangun kabupaten cuma dengan mengandalkan itu. APBK, APBG, APBA itu nggak cukup. Iya. Kita harus masuk ke dalam APBN. Bahkan saya selaku pemimpin kecil, saya selalu bercita-cita nggak cuma rupiah yang harus masuk ke desa saya. Dolar pun. Saya juga pengen dolar Iya, gitu. betul. Bahkan ini saya lagi garap gimana caranya dolar bisa masuk ke desa. Iya. Tapi tunggu episode selanjutnya. Iya, betul. Tunggu kejutan-kejutan selanjutnya. Nanti kalau sudah masuk saya akan ceritakan. Kemudian pemimpin yang seperti itu yang saya inginkan. Yang punya link khusus bagaimana memasukkan rupiah dan dolar ke Abdia dan bisa membuat perputaran ekonomi Abdia itu bisa ratusan miliar sehari atau puluhan sampai ratusan miliar per harinya. Iya. Contoh saya di Sukadamai. Di Sukadamai hari ini perputaran uang paling tinggi itu 5 sampai 10 juta per hari. Padahal untuk menjadi desa sejahtera itu harus di atas 25 juta sehari perputaran uang di sana. Nah, jadi lagi dalamnya sudah sedikit mendekati target selama 3 tahun saya memimpin. Survei kemarin yang saya lakukan sama kawan-kawan sama pemuda juga itu sudah ada 15 juta per hari perputaran keuangan. Berarti udah ada pertumbuhan Sedikit lagi, ada pertumbuhan ekonomi. Tapi kan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendidikan dan pertumbuhan SDM itu nggak nampak di masyarakat. Betul. Kalau kita di sini nih, kalau Iya, kita iya, di iya. Karena Iya. di mana nampaknya ketika kita buat gedung tinggi, Iya, buat fisik jalan, fisik. Kalau bisa temblang pun satu men gitu. Iya. karena kan mindset orang kita semua itu tergantung fisik Ya, dibilang maka kan. saya sedikit mengurangi fisik lebih ke SDM-nya. Nah, itu tadi balik lagi. Insya Allah saya berharap bulan 11 nanti kita akan melahirkan seorang bupati yang memenuhi syarat-syarat yang saya bilang tadi. Ekonomi, pendidikan, agama, inovatifnya, kreatifnya. Kalau bahasa kami, perang ekonomi atau perang apapun sekarang itu bukan perang petani opium lagi. Ya betul. Perang drone sekarang. Iya, perang drone ya. Nah, kan kita nggak udah lihat nih pas Ukraina dan Rusia berperang kan pakai drone sekarang. Nggak ada Iya. lagi pakai tombak ya. atau cuma mengandalkan AK-47 nggak lagi sekarang. Bahkan granat udah jarang dipakai. Granat ya. udah jarang, sekarang pakai drone, pakai misil, pakai nuklir gitu. Iya. Artinya juga perang ekonomi, perang pendidikan, perang sosial pun harus dimodernisasi sekarang. Iya, harus ada teknologinya. Harus ada teknologi yang masuk. Kemudian kita kan malu nih Abdia dengan jumlah penduduk lebih 145 jiwa ini, 155 jiwa ini masih ada yang belum familiar dengan laptop. Betul. Belum familiar dengan Android. Kan malu kita. Bukan gak ada. Iya. Kalau kita pergi pelosok, pas kita buka laptop, punya. Iya. Gitu. Kalau bahasa kami anak muda kan bumi hanguskan tapi net. Ya, langsung masuk ke Android lah minimal Iya, gitu. kan. Bukan kita bilang kita jadi budaknya apa namanya? Bill Gates. Iya, budak Bill Gates atau Mark Zuckerberg ya, Iya. atau budaknya Android, budaknya media, enggak. Saya bilang memang kita harus mengerti media. Iya.
contoh gini, kenapa negara Islam itu sekarang sudah berperang di dunia politik? Betul betul. Kalau nggak kita yang memimpin Islam, maka kita akan terus dipimpin oleh orang-orang yang mungkin menurut saya bagi kita itu nggak layak. Iya, Mungkin bagi orang layak, tapi bagi kita itu kurang layak. Iya. Kalau nggak kita yang memimpin, dipimpin oleh orang lain dong. Iya betul betul betul. Kalau orang baik nggak memimpin, orang jahat yang nggak memimpin, Iya. maka harus terima konsekuensinya. Nah, jadi butuh untuk Abdiya ke depan, saya berharap pemimpin yang energik, Iya. juga muda. Mungkin Rehan udah lihat nih, Abdiya ini dari 152 desa Iya. banyak kecil muda. Betul 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 betul. Dan tolong dicek kecil-kecil muda, kampung-kampung kecil mudanya, ada perkembangan nggak, Iya. perubahan nggak? Iya. Saya pikir ada, karena energik. Iya betul. Walaupun ada beberapa daerah kita mungkin belum maksimal, tapi Iya. ada. Contoh kita di sini bahkan di Mangging ini ada 2 kecil muda kan, Iya. yang lahir, yang sebagai kecil gitu. Jadi Bahkan salah satunya pun bisa kategorikan kecil termuda kecil se-Aceh, ya. termuda se-Aceh bahkan. Bahkan se-Indonesia saya rasa pun masuk juga dia. Bahkan dia pernah mengakui se-Asia kan. Se-Asia. Siap. Siap. Dan mudah-mudahan bisa diundang juga dia ya. Itu pasti. Keren. Buat kecil muda tunggu tanggal tayang ya. Kecil muda datang ke sini ya, ke arus bawah. Iya. Tapi kecil muda bahaya. Pembicaraannya luar biasa nanti itu. Jadi gini Bang, berarti setelah Abang jelaskan tadi tentang sosok yang seharusnya jadi orang nomor 1 di Abdiya tadi, kan ada beberapa poin yang mau bilang tadi, yang paling penting tuh energik, inovatif, dan memiliki jangkauan lebih luas. Iya. Supaya kenapa? Supaya Abdiya ini tidak cuma hidup dari APBK dan APBG kita bilang, Iya. dan APBA. Kalau bisa APBN pun harus terserap banyak di Abdiya nih. Biar kalah-kalah tak menagana kan. AP internasional benar sih. Api internasional yang penting beda mau lah dia. Tapi tadi Bang kan, karena nih Abang pun berposisi sebagai kecil nih sekarang. Ada di dalam kecil pun masih ada sistem organisasinya enggak? Itu satu Bang ya. Dan satu lagi yang ingin saya tanyakan nih Bang, yang paling penting nih. Keluh kesah Abang sebagai kecil nih apa? Pasti ada dong. Karena apalagi kita ini kan anak muda yang memimpin desa yang menurut kita pun hampir tertinggal tadi, pasti tentu ada yang rasai lagi tolong dijelaskan sedikit Bang, biar kita sama-sama tahu lah kan. Nanti ada kecil-kecil muda lagi ya. Saya juga lupa bilang tadi, kebetulan saya aktif juga di organisasi kecil namanya APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI namanya. Kebetulan saya kemarin juga menjabat sebagai Ketua Forum Kecil Kecamatan Lembah Sabil. Dan sebagai Sekjen Kecil Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam beberapa waktu ini juga menjabat sebagai Wakil Sekjen Kecil untuk Provinsi Aceh di APDESI. Berarti lam pemimpin lah memang betul. Memang kalau darah organisasi itu memang nggak bisa kita pungkiri ya Bang. Jadi saya suka belajar dengan organisasi, suka karena banyak kawan dan banyak pengalaman, serta saya jadi kecil kan bukan dari ijazah saya, maksud saya karena memang pengalaman sehingga jadi leader gitu. Ya, betul. Kemudian kalau keluh kesah jadi kecil itu wah luar biasa, Rehan, banyak sekali. Yang mau saya bilang, mungkin bupati nggak begitu buka pintu rumah ada orang yang nangis depan pintu. Presiden nggak begitu buka pintu istana ada orang yang nangis. Mungkin camat juga nggak seperti itu, walaupun mungkin ada beberapa. Tapi kecil kita buka pintu subuh ada orang yang nangis depan pintu. Bukan kuntilanak ya. Maksudnya kalau nangis subuh kuntilanak dong, enggak. Memang warga kita. Alasannya kecil kali, yang bercerai tadi malam, yang sawahnya dimasukin kerbau, hancur, yang batang pinang ketimpa sengnya, itu langsung. Ini kan berat ini masalah ini, keluh kesah ini yang saya mau bilang kan. Yang paling berat itu tetap penyelesaian sosial, tahun saya jadi kecil tahun 2020 sampai 2021 itu saya belum menikah. Di mana saya harus menyelesaikan beberapa kasus perceraian di desa. Di masa dewasa, di saat kita belum dewasa ya. Kan kita pada saat itu masih boluping ya. Jadi dipaksa dewasa. Kita nyelesain orang bercerai di mana kita nikah pun belum. Tapi ya itu keluh kesah leader harus diselesaikan. Alhamdulillah selesai. Tanggung jawab ya Bang. Ini yang lucunya yang pertama, saya pernah warga saya bermasalah. Mungkin saya sama atau nggak saya ceritakan orangnya. Ingin bercerai. Udah berapa kali saya damaikan nggak selesai. Malamnya jam 3 saya dipanggil lagi subuh untuk datang ke rumah itu. Saya datang, saya bawa buku, pakai kain sarung, saya bilang,
yang mau bercerai mana? Sini saya teken terus, saya bilang. Nggak ada berdamaian lagi sini. Saya ajarkan terus. Akhirnya mereka nggak jadi cerai. Lu Pak Kecil kok kayak gitu, kok nggak ada ini nih, kok jadi Pak Kecil enak aja menceraikan orang. Lah kalian kan mau bercerai, saya bilang. Akhirnya mereka nggak jadi bercerai. Habis itu pernah kasus yang paling lucu, salah satu di dusun saya. Tetangga-tetangga ini bermusuhan. Jadi turun hujan, air hujannya itu kena dinding tetangga sebelah sini. Dan itu juga kecil harus datang. Masalah air hujan. Saya bilang kalau masalah hujan urusan kecil, itu urusan malaikat, saya bilang. Sedang protes ke malaikat. Jadi berbicara sosial itu keluh kesah kecil yang paling susah. Kemudian apalagi kita memimpin kayak Tuhape dan sebagainya, itu Tengku Imun kan jauh lebih tua pada kita. Saya tipe orang yang nggak suka mereka datang ke saya. Jadi kalau ada masalah tuh saya datang ke mereka. Jadi kayak sekarang Tengku Imum dan sebagainya datang, Pak Kecil saya datang ke rumah ada mau bicara. Nah itu lebih baik saya datang ke dia. Karena kita ingat juga kita harus punya adab juga di usia dan sebagainya. Keluh kesah itu. Oke, mungkin dari pembahasan kita tadi ada beberapa esensi yang bisa kita ambil. Dan untuk kalian, ini saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian punya kemampuan, punya pengalaman dan kemauan untuk jadi pemimpin, terkhusus kalian yang sudah lama menimbang ilmu di kota, kembali kalian ke kampung, bangun kampung kalian, jelajahi kampung kalian, mapping kampung kalian. Karena kalau kalian mau, pasti kalian bisa. Betul Bang? Iya, siap. Jadi terima kasih untuk Bang Osayur Rahman. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Sudah mau menjadi narasumber di podcast Arus Bawah. Dan buat kalian, tetap pantengin channel kami akan tayang paling banyak itu 2 kali seminggu dan paling sedikit 1 kali seminggu dengan tamu-tamu yang cukup sensasional dan mungkin diketahui di seputaran Abdiya. Sekali lagi saya katakan terima kasih untuk semuanya, masih bersama kami dan kembali lagi bersama kami nanti di episode selanjutnya di podcast Arus Bawah. Podcast Arus Bawah, jalan.